Jika Indonesia diserang Cina atau Amerika, 5 negara ini akan bela mati-matian. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Tidak heran banyak negara di dunia yang ingin menguasai negeri ini. Dahulu Indonesia sudah kenyang dengan penjajahan di masa kedudukan Belanda, Jepang, dan Portugis. Dan di era modern seperti saat ini, negeri Cina sangat memungkinkan jika mereka menginginkan Indonesia. Hal ini terbukti dengan masuknya kapal perang Cina ke batas wilayah laut terluar, yaitu Pulau Natuna. Hal ini tentu saja sangat mengagetkan publik. Selain Cina, negara Amerika juga dikabarkan sangat menginginkan Indonesia. Lantas jika di masa depan negeri ini diserang oleh dua negara, adakah negara yang akan bersekutu dengan Indonesia? Berikut 4 negara yang akan membela Indonesia seandainya negeri ini diserang oleh dua negara raksasa yang disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih dan kuat. Simak ulasannya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Prajurit Tangguh. Yang pertama, Rusia. Sejak era Bung Karno, hubungan baik Rusia dengan Indonesia sudah terjalin dengan baik. Indonesia tidak hanya sekali mendapatkan bantuan senjata dari negara yang dipimpin Vladimir Putin ini. Bahkan saat Bung Karno memimpin negara ini, Bung Karno disambut hangat oleh warga Rusia yang mengenalnya. Saat kisru Irian Barat Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari Rusia, hingga Belanda menyerah dan akhirnya Irian Barat tetap berada di NKRI. Di masa kini Indonesia banyak membeli senjata dan pesawat tempur dari Rusia. Kerjasama dalam hal keamanan dan latihan bersama masih terus dilakukan. Yang kedua, Jepang. Jepang merupakan negara yang paling mungkin menjadi negara sekutu negara Indonesia. Ia pasti akan membantu Indonesia andai Indonesia diserang oleh Cina atau Amerika. Jepang akan mengirimkan banyak pasukannya. Meski di masa lalu negeri ini pernah dijajah Jepang, namun kini Indonesia dan Jepang sangat erat hubungannya. Dalam hal ekonomi, banyak produk Jepang masuk ke negeri ini, apalagi produk otomotif yang didominasi oleh negeri Sakura ini. Beberapa bulan kemarin Jepang juga sudah memberikan hibah sebuah kapal patroli untuk menjaga Natuna. Di tengah pemberitaan hebohnya kapal Cina yang masuk ke Natuna, pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan sentra kelautan dan pengembangan sentra perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia, termasuk Natuna. Yang ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi tentu saja tidak akan membiarkan jika Indonesia diserang di masa depan. Alasannya karena negeri ini jumlah umat muslimnya terbanyak di dunia. Otomatis jika itu terjadi, pemasukan dalam hal ibadah haji dan umroh akan menurun drastis. Selain ibadah haji, negeri ini cukup banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke negeri Arab itu. Dalam bidang pertahanan, Indonesia sudah menandatangani kerjasama di bidang pertahanan. Memorandum kesepakatan resmi ditandatangani pada Januari 2014. Memorandum kesepakatan resmi ditandatangani pada Januari 2014 lalu dikeluarkan. Kesepakatan terutama di bidang penelitian dan transfer teknologi di bidang alat utama sistem persenjataan, pelatihan pasukan khusus penanganan teror, dan juga kerjasama dalam penanganan bencana. Saudi juga memiliki teknologi yang menjanjikan untuk pengembangan sistem persenjataan terutama di bidang alutsista. Yang keempat, Singapura. Jika Indonesia diserang bangsa lain di masa depan, ada 2 alasan mengapa negeri Singapura akan membela mati-matian. Pertama, alasan regional. Indonesia adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Asia Tenggara. Apabila negeri ini tumbang, maka bisa jadi di Asia Tenggara akan mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor pariwisata di Singapura, di mana Indonesia adalah penyumbang terbanyak. Setiap tahun ada jutaan orang WNI yang berlibur ke negeri Singa untuk berkunjung dan berlibur. Jika Indonesia hancur, maka Singapura akan kehilangan banyak pemasukan. Akar konflik Cina-Indonesia di perairan Natuna. Polemik pelanggaran batas laut Indonesia bukan hal baru. Sebagai archipelagic state, negara kepulauan terbesar di dunia, pelanggaran batas laut terjadi di Sabang hingga Merauke. Pelanggaran batas perairan Laut Natuna oleh Cina misalnya. Potensi kekayaan Laut Natuna, gas bumi, dan ikan jadi musababnya. Selain itu, Natuna kita tahu ada lintasan laut internasional. Lantaran itu, Cina kerap kali melakukan klaim wilayah Natuna miliknya. Setidaknya sampai hari ini, status Indonesia sebagai negara kepulauan belum berubah sejak dulu. Keuntungan itu membuat Indonesia memiliki hak kegunaan dan pengelolaan wilayah lautnya seluas 5,8 juta kilometer persegi. Demikian pula segala potensi ekonomi maritim yang terdapat di dalamnya seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Namun status negara kepulauan terlalu kecil untuk Indonesia yang memiliki jumlah lautan lebih besar dibanding daratan. Padahal Indonesia memiliki potensi besar naik selevel menjadi sebuah negara maritim. Sebuah negara yang mampu berdikari memanfaatkan seluruh potensi yang mampu diberikan oleh Natuna. Potensi itu salah satunya hadir dalam Kepulauan Natuna dengan hasil laut dan cadangan gas yang melimpah ruah. Kendati demikian, terdapat perbedaan
antara negara kepulauan dengan negara maritim. Negara kepulauan adalah ciri dari satu negara yang secara geografis terdiri atas banyaknya pulau yang terikat dalam suatu kesatuan negara karena disatukan oleh laut. Sedangkan negara maritim adalah satu negara yang menggunakan dan menguasai semua kekuatan strategis nasionalnya, dilakukan sebagai kekuatan laut yang didukung oleh kekuatan maritim seperti armada niaga, armada perikanan, industri dan jasa maritim, infrastruktur, serta potensi sumber daya kelautan lainnya, serta kekuatan angkatan lautnya sebagai armada perang yang handal. Tulis Lisbeth dalam buku Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim 2018. Potensi Laut Natuna tak main-main. Sejak dulu ikan laut Natuna telah menarik negara-negara lain karena potensi keuntungan besar yang bakal didapat. Namun tak mungkin dapat mencicipi keuntungan karena Indonesia adalah pemilik sah dari kawasan Laut Natuna. Melansir laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, komoditas perikanan tangkap potensial di Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal. Jumlah ikan laut Natuna itu yang dapat ditangkap dapat mencapai 400 hingga 500 ribu ton per tahun. Perihal potensi cadangan gas alam pun begitu. Disebutkan gas alam di Natuna adalah yang terbesar di Asia Pasifik bahkan dunia. Itu baru dari potensi hasil laut dan cadangan gas alam. Belum lagi terkait potensi Natuna dalam bidang politik dan pertahanan keamanan. Potensi kekayaan Natuna itulah yang jadi sebab banyaknya pencurian dan pelanggaran yang dilakukan negara-negara lain. Cina salah satu di antaranya. Ambisi Cina ingin menguasai Natuna telah muncul sejak 1990-an. Ambisi itu semakin menguat semenjak tahun 2009, Cina mencoba melakukan klaim historis atas Natuna. Klaim itu mengidentifikasi wilayah Natuna adalah bagian sah dari Cina. Klaim Cina membuat repot Indonesia. Beberapa kali kapal perang Indonesia-Cina bersitegang di perairan Natuna. Keberanian Cina pun disinyalir karena kuatnya keinginan Cina menguasai Natuna. Apalagi Cina beberapa kali mengeluarkan pernyataan ambigu bahwa Natuna memang berada di dalam teritorial Indonesia. Akan tetapi Cina tak menyebut Natuna adalah bagian integral milik Indonesia. Aksi Cina mengganggu aktivitas di perairan Natuna terus berlanjut. Pada 2019, nelayan Cina dan otoritas resmi pemerintahannya itu terpantau intensif masuk wilayah Natuna. Padahal, Pengadilan Internasional lewat United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS telah menetapkan 9 dash line milik Cina yang telah ada sejak 1947 itu tidak memiliki dasar historis yang kuat. Berdasarkan UNCLOS tahun 1982 itu, sikap politik luar negeri Indonesia tegas, pemerintah menolak klaim zona ekonomi eksklusif di wilayah Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Selain itu, keputusan Pengadilan Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait klaim negara-negara di Laut Cina Selatan juga memperkuat keteguhan Indonesia soal teritori dan kedaulatan laut negeri. Jika Indonesia diserang Cina atau Amerika, 5 negara ini akan bela mati-matian. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Tidak heran banyak negara di dunia yang ingin menguasai negeri ini. Dahulu Indonesia sudah kenyang dengan penjajahan di masa kedudukan Belanda, Jepang, dan Portugis. Dan di era modern seperti saat ini, negeri Cina sangat memungkinkan jika mereka menginginkan Indonesia. Hal ini terbukti dengan masuknya kapal perang Cina ke batas wilayah laut terluar, yaitu Pulau Natuna. Hal ini tentu saja sangat mengagetkan publik. Selain Cina, negara Amerika juga dikabarkan sangat menginginkan Indonesia. Lantas jika di masa depan negeri ini diserang oleh dua negara itu, adakah negara yang akan bersekutu dengan Indonesia? Berikut 4 negara yang akan membela Indonesia seandainya negeri ini diserang oleh dua negara raksasa yang disebut-sebut memiliki kekuatan armada militer yang sangat canggih dan kuat. Simak ulasannya sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Prajurit Tangguh. Yang pertama, Rusia. Sejak era Bung Karno, hubungan baik Rusia dengan Indonesia sudah terjalin dengan baik. Indonesia tidak hanya sekali mendapatkan bantuan senjata dari negara yang dipimpin Vladimir Putin ini. Bahkan saat Bung Karno memimpin negara ini, Bung Karno disambut hangat oleh warga Rusia yang mengenalnya. Saat kisru Irian Barat Indonesia mendapatkan bantuan senjata dari Rusia, hingga Belanda menyerah dan akhirnya Irian Barat tetap berada di NKRI. Di masa kini Indonesia banyak membeli senjata dan pesawat tempur dari Rusia. Kerjasama dalam hal keamanan dan latihan bersama masih terus dilakukan. Yang kedua, Jepang. Jepang merupakan negara yang paling mungkin menjadi negara sekutu negara Indonesia.
Ia pasti akan membantu Indonesia andai Indonesia diserang oleh Cina atau Amerika. Jepang akan mengirimkan banyak pasukannya. Meski di masa lalu negeri ini pernah dijajah Jepang, namun kini Indonesia dan Jepang sangat erat hubungannya. Dalam hal ekonomi, banyak produk Jepang masuk ke negeri ini, apalagi produk otomotif yang didominasi oleh negeri Sakura ini. Beberapa bulan kemarin Jepang juga sudah memberikan hibah sebuah kapal patroli untuk menjaga Natuna. Di tengah pemberitaan hebohnya kapal Cina yang masuk ke Natuna, pemerintah Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan sentra kelautan dan pengembangan sentra perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia, termasuk Natuna. Yang ketiga, Arab Saudi. Arab Saudi tentu saja tidak akan membiarkan jika Indonesia diserang di masa depan. Alasannya karena negeri ini jumlah umat muslimnya terbanyak di dunia. Otomatis jika itu terjadi, pemasukan dalam hal ibadah haji dan umrah akan menurun drastis. Selain ibadah haji, negeri ini cukup banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke negeri Arab itu. Dalam bidang pertahanan, Indonesia sudah menandatangani kerjasama di bidang pertahanan. Memorandum kesepakatan resmi ditandatangani pada Januari 2014. Memorandum kesepakatan resmi ditandatangani pada Januari 2014 lalu di Kemenhan. Kesepakatan terutama di bidang penelitian dan transfer teknologi di bidang alat utama sistem persenjataan, pelatihan pasukan khusus penanganan teror, dan juga kerjasama dalam penanganan bencana. Saudi juga memiliki teknologi yang menjanjikan untuk pengembangan sistem persenjataan terutama di bidang alutsista. Yang keempat, Singapura. Jika Indonesia diserang bangsa lain di masa depan, ada dua alasan mengapa negeri Singapura akan membela mati-matian. Pertama, alasan regional. Indonesia adalah kekuatan terbesar yang dimiliki Asia Tenggara. Apabila negeri ini tumbang, maka bisa jadi di Asia Tenggara akan mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor pariwisata di Singapura, di mana Indonesia adalah penyumbang terbanyak. Setiap tahun ada jutaan orang WNI yang berlibur ke negeri Singa untuk berkunjung dan berlibur. Jika Indonesia hancur, maka Singapura akan kehilangan banyak pemasukan.